Serial yang ke-273. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi bela diri dan sastra dilanjut. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia adalah Kaisar Abadi terlarang? Tanya Kaisar Abadi Cixi sambil tersenyum. Ratu Taiyu Phoenix menjawab dengan dingin, tentu saja aku yakin, tidak ada yang lebih yakin daripada aku. Saat dia berbicara, dia melirik Xiao Nunu di depannya, kelembutan melonjak di matanya, aku telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Untuk membangkitkannya kembali, aku telah menghabiskan seluruh usahaku. Hahaha. Kaisar Abadi Cixi tertawa lebih bangga, dia bertanya lagi, kalau begitu aku ingin bertanya padamu, karena kamu yakin bahwa dia adalah Kaisar Abadi terlarang, apakah dia memiliki ingatan tentang masa lalu? Ratu Taiyu Phoenix tercengang. Kaisar Abadi jahat berkobar bertanya lagi, apakah dia ingat Kaisar Abadi berwajah seribu? Apakah dia ingat aku? Atau bahkan, apakah dia ingat kamu? Sedikit kegelisahan melintas di mata Ratu Taiyu Huang, lalu dia menenangkan diri dan berkata, ingatannya belum pulih. Pulih? Bagaimana mungkin ada pemulihan tanpa ingatan? Setelah jeda, Kaisar Abadi jahat berkobar mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ratu Taiyu Huang, kamu terlalu naif, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal-hal yang kamu lakukan dapat disembunyikan dariku? Ratu Taiyu Huang mengerutkan kening, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mendengarnya? Jika ini adalah Kaisar Abadi terlarang yang kamu sebutkan, lalu siapa orang di belakangku? Kata-kata Kaisar Abadi jahat berkobar keras dan jelas, menyentuh hati setiap orang. Ratu Taiyu Huang menjadi semakin bingung. Pada saat itu, suara guntur yang memekakan telinga meledak di langit di atas. Duar, angin dan awan berubah warna, dan arus bawah melonjak. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Ditemani angin kencang, awan yang mengamuk, serta gemuruh guntur dan kilat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat jatuh dari kekosongan di belakang istana Cisen. Segera setelah itu, aura kuat terpancar dari dalam istana Cisen. Aura apa ini? Pikiran Ratu Taiyu Huang bergetar hebat. Di pihak Phoenix Realm, banyak orang menunjukkan ekspresi bingung. Bau yang familiar sekali, kata seseorang. Apa yang terjadi? Mengapa aura ini terasa seperti Kaisar Abadi terlarang? Benarkah? Apakah ini benar-benar terasa seperti Kaisar Abadi terlarang? Ya, sangat mirip. Di alam Phoenix, ada banyak mantan bawahan Kaisar Abadi terlarang. Terutama Yinyaner, dia juga pembantu di samping Kaisar Abadi terlarang. Pada saat ini, mereka semua sedikit bingung. Karena aura yang terpancar dari istana Cisen begitu familiar. Bas. Pada saat ini, masalah juga muncul di pihak Xiao Nunu. Pedang langit terlarang di tangan Xiao Nunu menjadi gelisah. Rune ungu melintas di pedang langit terlarang bagaikan kilat. Detik berikutnya, kilat ungu meletus. Xiao Nunu merasakan sengatan tiba-tiba di lengannya. Kemudian, pedang langit terlarang terlepas dengan paksa dari tangan Xiao Nunu dan terbang menuju bagian dalam istana Dewa Api. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bilah langit terlarang? Seru seseorang. Ini adalah senjata Kaisar Abadi terlarang. Mengapa ini bisa berhasil? Apakah dia benar-benar bukan Kaisar Abadi terlarang? Untuk sesaat, pikiran semua orang di alam Phoenix dipenuhi dengan pertanyaan. Pedang langit terlarang itu melesat ke istana Dewa Api bagaikan seberkas cahaya ungu, dan akhirnya dengan suara bang, pedang itu mendarat dengan keras di tembok kota yang menjulang tinggi. Wuss! Sesaat kemudian, gumpalan debu mengepul bersiul. Suara langkah kaki yang keras bergema di antara langit dan bumi. Buk. Suara langkah kaki itu membuat jantung semua orang bergetar. Di dalam kehampaan, kilat dan guntur terus menyambar dan badai berkecamuk tiada henti. Mata semua orang tertuju pada satu arah. Ketika sosok itu perlahan muncul, semua orang yang hadir tampak tercekik. Mata Ratu Taiyu Huang terbuka lebar dan tangannya mengepal. Yinyaner, Feng Jiu dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka dan berdiri di sana dengan linglung. Gambarnya berubah dari kabur menjadi jelas. Jubah di badannya berkibar tertiup angin, dan ujung-ujung pakaiannya yang bergelombang tampak seperti ombak. Setiap langkah yang diambilnya memancarkan dominasi yang sunyi, dan bahkan sekilas pun mengungkapkan dominasi seorang raja yang tak tertandingi. Dentang. Kemudian, bilah langit terlarang yang berdiri di tanah di depan memantul dan terbang ke arah sosok itu.
Terlihat bahwa Forbidden Sky Blade sangat bersemangat. Sepertinya aku tidak sabar. Bas. Sosok itu mengangkat satu tangan, merentangkan 5 jari, dan dengan mantap menangkap bilah langit terlarang di tangannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup, bumi pun riyuntuh, banyak sekali puing yang berterbangan bagai kawanan ngengat. Lama tak berjumpa, teman lama. Sebuah suara berat terdengar di telinga semua orang. Pria itu memegang bilah langit terlarang di tangannya, dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di alam Phoenix merasakan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Yin Yaner, Feng Jiu dan banyak mantan bawahan Kaisar Abadi terlarang semuanya tampak tidak percaya. Mirip, terlalu mirip, persis sama. Bukan hanya mirip, tapi dia adalah Kaisar Abadi terlarang. Kemudian, Yin Yaner tanpa sadar berlari ke depan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yin Yaner merasa kepalanya akan terbelah. Jika ini adalah Kaisar Abadi terlarang, lalu siapa orang yang menemaninya selama ini? Siapakah orang yang telah ditunggu oleh Ratu Taiyu Huang selama bertahun-tahun? Yin Yaner sama sekali tidak dapat berpikir. Yaner. Suara yang familiar dan nada yang familiar itu langsung menyentuh hati Yin Yaner. Yin Yaner menatap sosok raja yang memegang bilah langit terlarang. Tuan. Yaner, lama tidak bertemu. Orang yang berbicara itu melanjutkan perkataannya, lalu berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya, dan menatap Taiyu Huang yang ada di sisi lain, dan kau, Ying Luo. Bagaimana keadaanmu, Ying Luo? Ketika mendengar dua kata ini, Ratu Taiyu Huang merasa pikirannya menjadi kosong. Itu namanya. Dunia hanya tahu bahwa dia adalah Ratu Taiyu Phoenix, tetapi di dunia ini, hanya ada satu orang yang memanggilnya dengan nama aslinya. Orang itu adalah mantan Kaisar Abadi terlarang. Kau, siapa kau? Badan halus Ratu Taiyu Huang bergetar sedikit, dan dia tidak dapat mengatakannya. Dia benar-benar tidak dapat membedakannya. Senyum muncul di wajah orang itu, dan dia berkata, aku. Hao Xuan, duar. Guntur bergemuruh di langit. Hati Ratu Taiyu Huang bergejolak, dan dia bergumam, Hao Xuan. Ye Hao Xuan, nama Kaisar Abadi terlarang. Dia menatap kosong ke arah Xiao Nunu yang tidak jauh darinya, dia adalah Hao Xuan, lalu, siapa kamu? Xiao Nunu tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Ekspresinya agak rumit. Ratu Taiyu Huang sedikit terpukul secara emosional. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, kau adalah Hao Xuan yang asli, kan? Kau adalah Kaisar Abadi terlarang. Kau memiliki darah Phoenix surgawi yang kutinggalkan untukmu, jadi kau adalah yang asli. Ratu Taiyu Huang berusaha keras untuk tetap tenang. Kala itu, Kaisar Abadi terlarang tengah bersekongkol melawan Kaisar Abadi jahat berkobar dan Kaisar Abadi 1000 wajah, yang berujung pada kematiannya bersama banyak orang kuat dari kekuatan jahat. Untungnya, Ratu Taiyu Huang mengumpulkan secercah jiwa Kaisar Abadi terlarang. Setelah itu, dia menghabiskan ratusan tahun dan mengabdikan seluruh upaya hidupnya untuk memelihara jiwa yang abadi itu. Untuk menyembunyikan jejaknya dengan lebih baik, Ratu Taiyu Huang menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengirim jiwa abadi ke dunia bawah, yang memungkinkannya bereinkarnasi. Bersamaan dengan itu, ada juga telur Dark Sky Phoenix. Ketika Dark Sky Phoenix menetas dari cangkangnya, ia akan menemukan orang yang terlahir kembali dan menemukan kesempatan untuk membawanya kembali ke Nine Provinces Fairyland. Tetesan darah Heavenly Phoenix itu adalah bukti terbaik. Oleh karena itu, Xiao Nunu adalah Kaisar Abadi terlarang yang sebenarnya. Orang di depannya adalah konspirasi Kaisar Abadi jahat yang membara. Kau berbohong padaku, mata Ratu Taiyu Huang memerah, dan dia menatap dingin ke arah Kaisar Abadi Cixi. Kaisar Abadi jahat yang berkobar tidak setuju. Dia berkata dengan enteng, biarkan aku ulangi lagi, jika dia benar-benar Kaisar Abadi terlarang, mengapa dia tidak memiliki ingatan tentangmu? Sudah bertahun-tahun berlalu, ingatan tentang jiwa yang abadi seharusnya sudah terbangun sejak lama. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Tidak sulit untuk melihat bahwa Ratu Taiyu Huang sedikit panik. Ya, sudah bertahun-tahun berlalu. Jika Xiao Nunu benar-benar reinkarnasi dari jiwa abadi Kaisar Abadi terlarang, mengapa dia tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang mereka berdua? Mengapa dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu? Memikirkan hal ini, Feng Jiu,
Yi Nianer dan yang lainnya juga memiliki keraguan besar. Huang, Yang Mulia Ratu Huang, apakah Anda benar-benar telah melakukan kesalahan? Suara Yi Nianer tercekat oleh isak tangis. Sejujurnya, dia juga berharap bahwa Xiao Nunu benar-benar kaisar abadi terlarang. Dia dan Xiao Nunu sangat senang menghabiskan waktu bersama baru-baru ini. Pihak lain membunuh kaisar abadi berwajah 1000 seorang diri dan membantai 4 penguasa besar iblis berapi-api. Di seluruh negara bagian Beixiao, hanya kaisar abadi terlarang yang bisa bersikap seperti itu. Sekarang beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Nunu bukanlah kaisar abadi terlarang yang sebenarnya. Hal itu membuat Yi Nianer tidak dapat menerimanya. Ratu Taiyu Huang terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah, dia memiliki darah Phoenix Surgawiku. Tidak mungkin salah. Kaisar abadi Cixi tertawa dingin, dia memiliki darah Phoenix Surgawi, tetapi tidak memiliki jiwa yang abadi. Pada awalnya, aku sudah tahu bahwa kamu ingin mengirim jiwa abadi kaisar abadi terlarang ke alam bawah untuk dilahirkan kembali, jadi aku mencegatmu secara diam-diam terlebih dahulu. Aku mengambil jiwa yang abadi dan dengan sengaja melepaskan setetes darah Phoenix Surgawi itu. Dengan cara ini, kamu secara keliru berpikir bahwa rencanamu berjalan mulus, tetapi kamu tidak tahu bahwa jiwa abadi kaisar abadi terlarang telah jatuh ke tanganku. Duar, kematian dari kata-kata ini sangat besar. Wajah cantik Ratu Taiyu Huang berubah pucat. Kau, apa yang kau katakan? Kau mencegat jiwa abadi Haoxuan. Menurutmu siapa lagi yang berdiri di depanmu sekarang? Kaisar abadi Cixi mengangkat tangannya dan menunjuk sosok di belakang. Setiap kata yang diucapkannya setajam pisau, kamu bisa salah memilih orang yang kamu sukai, tetapi pedang langit terlarang tidak akan pernah salah memilih pemiliknya. Dia pun pingsan. Beberapa kata dari Kaisar abadi Cixi ini secara langsung menyebabkan Ratu Taiyu Huang pingsan. Jiwa abadi Kaisar abadi terlarang dicegat, yang berarti hanya setetes darah Phoenix Surgawi yang disuntikkan ke badan Xiao Nunu. Dengan kata lain, jiwa abadi Kaisar abadi terlarang tidak pernah memasuki badan Xiao Nunu. Adapun apa yang disebut reinkarnasi, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Maka orang di istana Cisen adalah Kaisar abadi terlarang yang sebenarnya. Dan Xiao Nunu, dia adalah Xiao Nunu. Dia bukan siapa-siapa. Pada saat ini, Xiao Nunu akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Kebenaran terungkap. Namun bagi sebagian orang, kebenaran ini sangatlah kejam. Air mata mengalir di mata Ratu Taiyu Huang dan dia hampir menangis. Xiao Nunu menatap orang itu dan merasakan emosi campur aduk. Dia tentu tahu mengapa Ratu Taiyu Huang merasa sangat tidak nyaman. Demi menghidupkan kembali Kaisar abadi terlarang, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Demi membuat jiwa yang tersisa itu semakin kuat, dia bahkan mengabaikan latihannya dan melepaskan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Kaisar abadi. Namun dia tidak mengeluh. Ketika Xiao Nunu kembali, dia pikir dia akhirnya menemukan orang yang telah ditunggunya. Bahkan tadi malam, dia menyerahkan dirinya kepada pihak lain. Tadi malam, dia terkena serangan ganas Xiao Nunu. Itulah pertama kalinya baginya. Dia tidak ingin menyesal. Namun, semua itu berubah menjadi bilah tajam yang menusuk jantungnya. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Mengapa bukan kamu? Mengapa bukan kamu? Ratu Taiyu Huang yang mulia dan dingin sekarang tampak seperti gadis kecil yang lemah dan tak berdaya, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Mata Xiao Nunu dipenuhi dengan permintaan maaf. Maaf. Selain dua kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkin, kedua kata ini pun sangat kasar. Ratu Taiyu Phoenix putus asa dan menangis, dan perubahan batin setiap orang di alam Phoenix juga berubah secara diam-diam. Semua orang di istana suci Suanyuan tercengang. Bukankah putra Xiao Nunu adalah Kaisar abadi terlarang? Kaisar abadi Cixi Kutu Kupret ini benar-benar kejam. Air di provinsi Beixiao terlalu dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Istana suci Suanyuan tercengang. Bahkan kepala istana Yu Xiao mengerutkan kening dan memasang ekspresi tegas. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di luar medan perang utama, Yao Jianyun, Luo Yan dan Li Duantian juga terkejut dan bingung harus berbuat apa setelah mendengar kebenaran yang tiba-tiba ini. Benar-benar hine. Kaisar abadi Cixi adalah orang yang hine. Dia bahkan bisa membuat trik licik seperti itu. Luo Yan mengumpat sambil menggertakkan giginya.
Li Duantian tidak dapat menahan diri untuk berkata, kalau begitu, bukankah itu berarti bos Xiao Nunu telah mengkhianati Kaisar Abadi Terlarang? Jam berapa sekarang? Kamu masih punya pikiran untuk membicarakan ini? Tegur Yao Jianyun. Benar sekali. Luo Yan juga mulai mengumpat, tidakkah kau lihat bahwa Xiao Nunu dan Ratu Tai Yu Huang sedang kesakitan? Li Duantian segera menutup mulutnya. Yao Jianyun sangat marah. Mengenai situasi saat ini di lapangan, Xiao Nunu sangat pasif. Begitu Kaisar Abadi Terlarang yang sebenarnya kembali, dengan identitas apa Xiao Nunu akan tetap berada di medan perang. Yao Jianyun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kaisar Abadi Terlarang yang sebenarnya ada di sini. Suara gemuruh Kaisar Abadi Cixi meledak, ini adalah tuanmu yang sebenarnya. Duar. Awan gelap seperti naga melayang di kehampaan, dan dalam sekejap, medan perang yang besar diselimuti oleh tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Abadi Terlarang benar-benar mengeluarkan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada aura Kaisar Abadi Jahat yang membara. Momentum ini bahkan lebih kuat daripada Blazing Evil Immortal Emperor. Seru seseorang. Tahap akhir dari alam Kaisar Abadi. Tidak, mungkin bahkan lebih dari itu. Dia mungkin telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Mata semua orang membelalak, dan rasa kagum yang mendalam muncul di hati mereka. Segera setelah itu, gelombang energi iblis melesat langsung ke langit. Kaisar Abadi Terlarang bagaikan dewa iblis yang menginjakan kaki di dunia manusia, memancarkan aura yang mengerikan dan jahat. Iblis, energi iblis. Yin Yaner menatap Kaisar Abadi Jahat berkobar dengan marah, apa yang kau lakukan pada tuanku? Mengapa dia memiliki energi iblis yang begitu kuat? Kaisar Abadi Jahat berkobar mensibir, aku lupa memberitahumu, setelah aku mencegat jiwa abadi Kaisar Abadi Terlarang, aku juga membangun kembali badan fisik untuknya. Aku menggunakan badan iblis dari Dewa Iblis Penipu. Aku menggunakan badan si penipu. Penipu. Ketika mendengar 4 kata ini, semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan wajah Xiao Nunu menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Nunu dapat dikatakan cukup akrab dengan iblis penipuan. Dia masih memiliki kekuatan kutukan yang ditinggalkan oleh roh jahat, nasib hidup dan mati. Aneh, Dewa Iblis Kelemahan. Mata Yin Yaner membelalak. Dia menatap Kaisar Abadi Terlarang, lalu menatap Kaisar Abadi Jahat berkobar, kau benar-benar kutu kupret. Hahaha. Kaisar Abadi Jahat berkobar tertawa ke langit, mungkin kau harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu denganmu lagi dengan penampilan seperti itu? Tahukah kau berapa banyak energi yang telah kuhabiskan untuk menemukan badan Dewa Iblis Kelemahan yang tertinggal di alam abadi 9 provinsi? Aku telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh alam abadi 9 provinsi, dan aku telah mengunjungi semua jejak yang ditinggalkan Dewa Iblis Kelemahan di masa lalu. Akhirnya, Dewa memberi hadiah kepada mereka yang bekerja keras dan membiarkanku menemukan sisa-sisa Dewa Iblis Kelemahan. Kaisar Abadi Jahat berkobar merentangkan tangannya dan memberitahu semua orang tentang pencapaiannya yang luar biasa. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Saat energi iblis meletus dari badan Kaisar Abadi Terlarang, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, kekuatan keabadian berputar ke atas di belakangnya dan kemudian berkumpul menjadi hantu dewa perang yang sangat besar. Hantu dewa perang ini seperti proyeksi dewa-dewa dan setan kuno, dengan badan besar sebesar gunung. Dia juga memegang pedang langit terlarang versi yang diperbesar di tangannya. Tuan, Yin Yaner menatap Kaisar Abadi Terlarang dengan ngeri. Siapa yang akan diserang pihak lain? Kaisar Abadi Jahat yang berkobar. Atau, Xiao Nunu. Ujung-ujung tajam yang tak berujung melesat ke arah Xiao Nunu. Sasaran Kaisar Abadi Terlarang sudah jelas. Feng Jiu, Yu Xiao dan yang lainnya juga terkejut. Nyonya Ratu Phoenix. Feng Jiu tanpa sadar menatap ke arah Ratu Phoenix Taiyu. Namun, pada saat ini, Ratu Phoenix Taiyu tampaknya telah kehilangan jiwanya, dengan air mata mengalir di wajahnya. Kaisar Abadi Terlarang perlahan mengangkat pedang langit terlarang di tangannya. Setelah ratusan tahun, pedang langit terlarang kembali ke tangan tuannya. Pedang itu berubah menjadi bentuk yang sangat menarik. Dari kejauhan, pedang langit terlarang tampak seperti Kaisar Abadi Terlarang sedang memegang pedang petir ungu di tangannya. Yin Yaner segera berbicara untuk menghentikannya, Tuan,
Jangan bergerak, Tuan Muda Xiao Nunu, musuh kita adalah Kaisar Abadi Cixi. Yin Yaner terkejut sekaligus gembira karena Kaisar Abadi terlarang telah kembali, tetapi dia tidak ingin melihat Xiao Nunu terluka. Namun Kaisar Abadi terlarang mengabaikan pihak lain, dan pedang langit terlarang di tangannya dengan cepat mulai mengumpulkan kekuatan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Tai Sang Feng Hua kembali ke tangannya. Kaisar Iblis Api mensibir, kamu salah, kita adalah rekan satu tim. Raut wajah Yin Yaner berubah, dia menatap Kaisar Iblis Api, kamu yang mengendalikannya. Jawabannya sudah jelas. Karena Kaisar Abadi jahat berkobar berani membentuk kembali badan Kaisar Abadi terlarang, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain lepas dari kendalinya? Sebagai kartu truf terbesar Kaisar Abadi Cixi, Kaisar Abadi terlarang sekarang dianggap sebagai senjata pembunuh terkuat klan Cixi. Gerakan langit dan buka jalan, semua musuh akan hancur. Suara dingin keluar dari mulut Kaisar Abadi terlarang. Proyeksi dewa dan iblis di belakangnya juga menyelaraskan gerakannya dan mengangkat tombak besar di tangannya. Potiong. Dengan teriakan dingin, bilah langit terlarang menebas ke depan. Duar, duar, duar. Detik berikutnya, tanah di depannya meledak lapis demi lapis, dan Xiao Nunu melihat satu demi satu sinar cahaya ungu yang spektakuler meledak di pinggir jalan di depannya. Sinar cahaya menerobos bumi, dan kemanapun sinar itu pergi, gunung-gunung riyuntuh dan bumi berguncang. Ekspresi Xiao Nunu berubah, dan dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan datang ke arahnya. Xiao Nunu memilih menghindari serangan itu tanpa ragu-ragu. Namun kemudian, deretan sinar cahaya ungu itu semuanya meledak, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan bagaikan badai. Bang, bang, bang. Kekuatan penghancur kedua meledak ke segala arah seperti gelombang ungu yang menyebar. Xiao Nunu terkena kekuatan besar itu. Badannya bergetar dan dia jatuh kembali ke tanah dengan pedangnya. Kau bisa menahan seranganku tanpa harus mati, kemampuanmu tidak lemah. Saat suara Kaisar Abadi terlarang terdengar, dia melompat dan langsung muncul di hadapan Xiao Nunu. Pedang langit terlarang yang menemani Xiao Nunu dalam membunuh Kaisar Abadi berwajah seribu dan keempat penguasa Cixi beberapa waktu lalu, kini telah menjadi senjata melawan Xiao Nunu. Pedang langit terlarang itu bagaikan seekor naga gila yang muncul dari dalam laut, menusiuk langsung ke arah Xiao Nunu. Cahaya yang dilepaskan dari ujung tombak itu membentuk kekuatan denyut yang mengerikan, dan dimanapun cahaya itu mencapainya, ruang menjadi terpelintir dan hancur. Xiao Nunu tidak punya cara untuk menghindarinya, dan setelah menyerang Tai Sang Feng Hua di tangannya, dia menusiuk ke depan. Bang! Pedang itu berhadapan dengan tombak, ujung pedang dan ujung tombak saling beradu, disertai suara yang memekakkan telinga. Akibat kekacauan itu meledak, dan gambar yang indah itu seperti persimpangan bintang, sangat mengejutkan. Xiao Nunu melangkah mundur lagi. Pada saat yang sama, darah di badannya melonjak, dan darah merah mengalir keluar dari telapak tangannya yang memegang pedang. Kekuatan Kaisar Abadi terlarang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Pada saat ini, dia seperti dewa dan iblis yang tak tertandingi, menghancurkan seluruh medan perang dan membuatnya terengah-engah. Tuan, hentikan. Yin Yaner terus membujuk. Akan tetapi, Kaisar Abadi terlarang menutup telinga terhadap perkataan Yin Yaner dan tetap melanjutkan serangannya. Merasakan kekejaman Kaisar Abadi terlarang, Xiao Nunu tidak berani ceroboh. Mutiara Dao Pancer. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, beberapa mutiara Dao Pancer menghantam Kaisar Abadi terlarang dari berbagai sudut. Kaisar Abadi itu mengayunkan pedang langit terlarang dan memantulkan mutiara Dao Pancer satu demi satu. Setiap kali terjadi benturan antara pedang langit terlarang dan mutiara Dao Pancer, percikan api pun beterbangan dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Meskipun Pancer Daozu mengandung daya mematikan yang sangat kuat, ia tidak mampu menimbulkan kerusakan efektif pada Kaisar Abadi terlarang. Namun, pada saat ini, badan spiritual Pancer Lingao di kehampaan menyelesaikan akumulasi kekuatan yang super kuat. Perpaduan kekuatan abadi dan energi kekacauan primordial dipadatkan menjadi cahaya tinju yang paling ganas. Langsung hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Badan roh Pancer di kehampaan berteriak keras, dan meninju keluar. Cahaya tinju emas menukik turun seperti naga yang menerobos langit.
Kaisar Abadi Terlarang mengangkat mata merah gelapnya sedikit, dan mengayunkan pedang langit terlarang di tangannya secara horizontal. Tiba-tiba, cahaya ungu berbentuk bulan sabit menghancurkan cahaya kepalan tangan emas itu. Bang! Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan terciprat keluar, dan badan roh pancer terlempar puluhan meter. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa dan melesat ke belakang Kaisar Abadi Terlarang. Taisang Feng Hua menebas ke arah lawan. Namun, Kaisar Abadi Terlarang tampaknya telah melihat metode serangan Xiao Nunu sejak lama. Dia berbalik ke samping dan menerobos serangan Taisang Feng Hua. Dentang! Xiao Nunu menebas udara dengan pedangnya, dan energi pedang jatuh ke tanah, merobek bekas pedang panjang. Kaisar Abadi Terlarang berputar ke samping, dan pedang langit terlarang menyapu 180 derajat di bahunya ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu segera menggunakan lengan kirinya sebagai blok pertahanan. Bang! Cahaya keemasan meledak, kekuatan besar bertabrakan, dan Xiao Nunu segera menarik diri. Kekuatan fisik yang dahsyat. Kaisar Abadi Terlarang berbicara dengan suara rendah, seolah-olah dia sedang memberikan penegasan kepada Xiao Nunu, tetapi kemudian, energi iblis yang kacau meledak dari badannya. Tapi, tidak ada gunanya. Bayangan iblis membunuh yang abadi. Pedang langit terlarang melesat maju dengan kuat, dan tombak cahaya ungu besar melesat ke arah Xiao Nunu. Tombak cahaya ini seperti jangkar pemecah es, memancarkan kekuatan mematikan yang mengerikan. Xiao Nunu memegang pedangnya secara horizontal untuk menangkis. Duar! Tombak cahaya ungu menghantam keras di depan Xiao Nunu, dan akibatnya menyebar secara vertikal. Xiao Nunu terguncang mundur lagi, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Betapa dahsyatnya kekuatannya! Xiao Nunu terkejut. Tanpa mereka sadari, Kaisar Abadi Cixi di langit seberang bahkan lebih terkejut. Di mata Kaisar Abadi Cixi, gerakan pertama Kaisar Abadi Tabo sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah Xiao Nunu mampu bertahan sekian lama tanpa terkalahkan. Seharusnya itu adalah kekuatan penghancur yang mutlak, tetapi dia sangat keras kepala. Sepertinya anak ini tidak bisa ditahan. Kaisar Abadi Cixi berkata dalam hati. Di luar medan perang, Yin Yaner dan orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan sangat cemas. Penatua Feng Jiu, kau tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton, bukan? Jika bukan karena putra suciku Xiao Nunu, alam Phoenixmu tidak akan mampu menghadapi bahkan Kaisar Abadi 1000 wajah. Bagaimana kau bisa hanya duduk di sana dan menonton? Master Sekte Yu Xiao mendatangi Feng Jiu dengan cemas untuk berdebat. Tetua lain dari Istana Suci Xuanyuan juga memarahi, benar sekali. Kita tidak bisa meninggalkan Kaisar Abadi Terlarang palsu kita hanya karena Kaisar Abadi Terlarang yang asli telah muncul, kan? Bukankah Xiao Nunu sudah cukup banyak berbuat untukmu? Kau tidak boleh seperti ini. Feng Jiu sangat malu karena dimarahi, tetapi Feng Jiu tidak hanya berdiri dan menonton, dia juga merasa cemas di dalam hatinya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia bisa ikut campur dalam perang tingkat Kaisar Abadi hanya karena dia ingin melakukannya? Aku juga cemas. Namun, dengan kekuatan kita bahkan tidak bisa mendekati medan perang, apalagi menghentikannya. Saat berbicara, Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke Ratu Phoenix Taiyu di sisi lain. Ratu Phoenix masih linglung. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa alam Phoenix, seperti gadis kecil yang kebingungan. Dalam pertempuran antara Kaisar Abadi, siapapun yang mendekat akan mati. Akibatnya saja sudah cukup untuk membunuh siapapun yang mendekat di tempat. Tuan muda, tolong berhenti berkelahi. Yin Yaner meminta dengan nada memohon. Xiao Nunu melirik orang-orang dari alam Phoenix di luar lapangan. Bukannya dia ingin bertarung, tetapi dia tidak punya pilihan. Bang! Kemudian, Xiao Nunu memaksa dirinya untuk menstabilkan badannya, memutar pergelangan tangannya, dan Feng Hua tertinggi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan energi iblis yang kacau muncul dari badannya. Tiba-tiba dia merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Apa yang terjadi? Xiao Nunu tanpa sadar melihat ke lengan kanannya, hanya untuk melihat pola sihir merah berbentuk kupu-kupu yang memancarkan cahaya yang kuat. Apakah ini takdir setan antara hidup dan mati? Apa yang sedang terjadi? Mengapa nasib dan musibah iblis berupa kehidupan dan kematian terulang kembali?
Setelah Xiao Nunu dipromosikan ke alam Kaisar Abadi, dia mampu menekannya dengan kekuatan badan abadi pancer. Selama kurun waktu ini, takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati telah berjalan dengan damai dan tidak membawa dampak apapun bagi Xiao Nunu. Mengapa ini terjadi sekarang? Apakah roh jahat di dalam badannya? Xiao Nunu menyipitkan matanya dan sepertinya sudah memiliki jawabannya di benaknya. Badan Kaisar Abadi terlarang terbuat dari sisa-sisa dewa iblis penipu, artinya jiwa abadi pihak lain telah menyatu dengan kekuatan dewa iblis penipu. Nasib dan malapetaka iblis dalam badan Xiao Nunu diciptakan oleh dewa iblis penipu. Dengan cara ini, energi iblis dalam Kaisar Abadi terlarang dapat memicu kekuatan kutukan dalam badan Xiao Nunu. Ini benar-benar seperti saat hujan turun dengan deras. Xiao Nunu langsung merasakan apa artinya menambah hinian atas luka. Kaisar Abadi terlarang sudah sangat sulit dihadapi, dan sekarang nasib iblis hidup dan mati telah diaktifkan lagi. Tekanan ganda membuat ini menjadi jalan buntu. Sebelum Xiao Nunu dapat memastikan apa yang dipikirkannya, tiba-tiba, cahaya pedang api suci berwarna merah tua menyerang dari arah lain. Pisau itu melesat begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Bang! Energi pedang menebas badan Xiao Nunu, dan energi pedang itu berhamburan kemana-mana. Xiao Nunu memuentehkan darah dan mundur beberapa ratus meter jauhnya. Xiao Nunu sungguh lupa bahwa selain Kaisar Abadi terlarang di puncak alam Kaisar Abadi, ada pula Kaisar Abadi jahat berapi-api. Tuan muda, Yin Yaner mengepalkan tangannya, tidak mampu menahannya. Orang-orang di alam Phoenix dan Istana Suci Xuanyuan sangat cemas. Ada luka pisau di dada Xiao Nunu, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Oh, sungguh tercela. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua dengan satu tangan dan menutupi dadanya dengan tangan lainnya. Dalam kehampaan, Kaisar Abadi jahat berkobar memegang pedang api suci emas berkobar di tangannya dengan ekspresi dingin, "Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan bengis." Seorang pecundang harus memiliki kesadaran sebagai pecundang. Saat kata-katanya jatuh, aura berbahaya mendekati Xiao Nunu dengan cepat. Kaisar Abadi terlarang mendekati Xiao Nunu, dan pedang langit terlarang bagaikan sinar cahaya ilahi, yang langsung menuju ke hati Xiao Nunu. Sudah berakhir. Kaisar Abadi terlarang meraung seperti dewa kematian, mengumumkan kematian Xiao Nunu. Semua orang di luar lapangan tampak sangat berubah. Dalam kondisi Xiao Nunu saat ini, dia takut tidak akan bisa menghindari serangan ini apapun yang terjadi. Hiss! Serangkaian darah cerah memercik ke udara, dan tiba-tiba, gambar di angkasa tampak berhenti. Semua orang di alam Phoenix, Istana Suci Xuanyuan, dan klan Cixi tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Pupil mata Xiao Nunu pun mengecil, dan raut wajah yang sangat terkejut tampak di wajahnya. Tiba-tiba, sesosok ramping muncul di antara Xiao Nunu dan Kaisar Abadi terlarang. Wajahnya dipenuhi air mata dan matanya dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Itu adalah Ratu Taiyu Phoenix. Ratu Taiyu Huang menggenggam erat pedang langit terlarang dengan kedua tangannya. Telapak tangannya berwarna merah darah. Ujung pedang langit terlarang berjarak kurang dari 10 cm dari dada Xiao Nunu. Ying Luo, Kaisar Abadi terlarang memanggil nama pihak lain dengan lembut. Matanya yang merah gelap tampaknya telah kehilangan sebagian aura jahatnya. Ratu Taiyu Huang menangis terseduh-seduh, badan halusnya bergetar terus-menerus, tetesan darah merah mengalir melalui jari-jarinya, sebagian menetes ke tanah, dan sebagian lagi mewarnai pedang langit terlarang menjadi merah. Penguasa alam Phoenix yang dingin dan mulia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya seperti yang dirasakannya hari ini. Pergilah. Kemudian, Ratu Taiyu Huang tersedak dan mengucapkan sepatah kata. Hati Xiao Nunu bergetar, dia melihat Ratu Taiyu Huang menatapnya dengan penuh kesedihan. Matanya sudah memerah karena menangis, dan tatapannya dipenuhi dengan perasaan patah hati yang menyayat hati. Melihat Taiyu Huang kesakitan seperti itu, Xiao Nunu merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bukanlah Kaisar Abadi terlarang. Saat ini, Ratu Taiyu Huang menderita berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang lain. Tinggalkan Beik Xiaosu, dan jangan kembali. Suara Ratu Taiyu Huang bergetar. Saat dia selesai berbicara, gelombang kesombongan pun menyeruak. Menangis. Kemudian, sesosok burung Phoenix yang menakjubkan muncul dari api.
Segera setelah itu, sosok Phoenix yang menakjubkan itu jatuh dari langit dan menghantam medan perang. Duar. Gelombang udara yang sangat panas menyapu ke segala arah. Serangan yang dilancarkan oleh Ratu Taiyu Huang dengan seluruh kekuatannya secara tak terduga membelah medan perang. Xiao Nunu dan Kaisar Abadi Terlarang masing-masing mundur. Ledakan. Gelombang panas yang dahsyat membelah medan perang. Pada saat kritis, Ratu Taiyu Huang memilih untuk menyelamatkan Xiao Nunu. Sekalipun hatinya hancur dan jiwanya terluka, pada saat ini, dia akhirnya bangkit. Pergi, teriak Ratu Taiyu Huang pada Xiao Nunu. Tangannya berlumuran darah, dan di beberapa tempat, tulang-tulangnya bahkan terlihat. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit fisik, Ratu Taiyu Huang menderita siksaan mental yang paling berat. Dia mengangkat kepalanya, tidak menatap Xiao Nunu maupun Kaisar Abadi Terlarang. Dia memejamkan mata dan membiarkan air mata membasahi bulu matanya dan mengalir di pipinya. Semua orang di alam Phoenix, dengarkan. Antarkan dia pergi. Mendengar ini, semua orang di alam Phoenix terkejut. Bagaimanapun, dia tetap tidak ingin melihat Xiao Nunu mati kehabisan darah di tempat, meskipun orang yang dihadapi Xiao Nunu saat ini adalah Kaisar Abadi Terlarang. Mata dingin Kaisar Abadi jahat berkobar-kobar memancarkan hawa dingin. Kau ingin pergi, apakah aku mengizinkanmu? Setelah mengatakan itu, pedang api suci emas berkobar-kobar di tangannya terangkat tinggi, dan di atas 9 langit, semua kekuatan agung dari jalan abadi berkumpul menuju pedang itu. Dentang. Pedang api suci emas berapi-api meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan Kaisar Abadi jahat berapi-api mengayunkan pedang ke bawah, menebas ke arah Xiao Nunu. Bersiaplah untuk mati. Apapun yang terjadi, Kaisar Abadi Cixi tidak akan pernah membiarkan Xiao Nunu pergi. Potensi anak ini terlalu mengerikan. Dia baru berada di tahap awal alam Kaisar Abadi, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika dia tumbuh dewasa, tidak akan ada cara untuk membatasinya di masa depan. Dalam sekejap, pukulan mematikan yang mendominasi dan ganas datang, dan Kaisar Abadi Cixi tidak menunjukkan belas kasihan. Mata Xiao Nunu dipenuhi amarah. Dia memaksa dirinya untuk menahan luka-luka di badannya dan ketidaknyamanan dari malapetaka hidup dan mati yang mengerikan. Ingin membunuhku. Bermimpilah. Berdengung. Tiba-tiba, pusaran emas muncul di belakang Xiao Nunu. Pusaran itu seperti lingkaran sihir misterius yang terbuka, dengan cepat menyatukan dan memampatkan kekuatan abadi dan kekuatan pancer. Kekuatan magis bawaan Xiao Nunu muncul kembali. Wajah Kaisar Abadi Cixi penuh dengan penghinaan. Dengan kondisi Xiao Nunu saat ini, bahkan jika dia menggunakan keterampilan abadi bawaannya, dia tidak akan mampu memblokir serangannya. Menurutnya, Xiao Nunu harus mati hari ini. Namun, Kaisar Abadi Cixi jelas telah salah perhitungan. Xiao Nunu mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Satu kekuatan dapat menghancurkan semua hukum dan memperkuat 1000 kali lipat. Keterampilan peribawaan diberkati dengan kekuatan tingkat keempat pancer Bati Jue. Tiba-tiba, kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya meraung keluar. Kekuatan tinju yang diperkuat 1000 kali lipat itu bagaikan binatang raksasa kuno, langsung menghancurkan kekuatan pedang hingga berkeping-keping. Duar. Kekuatan itu mengguncang alam semesta dan momentumnya melesat ke Douniu. Gelombang tinju yang mengerikan itu kemudian mendekati Kaisar Abadi Cixi. Apa? Kaisar Abadi Cixi terkejut dan dia segera mundur. Meski begitu, energi dahsyat itu tetap meledak di hadapan Kaisar Abadi jahat yang berkobar. Bang! Akibatnya, yang bagaikan bintang yang meledak ke segala arah, bersamaan dengan riyuntuhnya kehampaan. Kaisar Abadi Cixi langsung terlempar sejauh 1000 meter. Setelah akhirnya berhasil menstabilkan badannya, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Berdengung. Nafas Kaisar Abadi jahat berkobar menjadi tidak teratur, dan pedang api suci emas berapi-api di tangannya juga mengeluarkan suara berdengung. Kekuatan ini, Kaisar Abadi Cixi berkeringat dingin. Bahkan dia baru saja mencium sinyal kehancuran. Kaisar Abadi Cixi terluka, tetapi kondisi Xiao Nunu bahkan lebih buruk. Luka-luka di badannya kambuh, dan dia memuentehkan seteguk darah. Pada saat yang sama, kekuatan takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati semakin meningkat, dan pola sihir berwarna darah misterius muncul di seluruh lengan Xiao Nunu.
Ayo maju, jangan bertarung sampai akhir. Pada saat ini, suara Kaisar Tang Yin yang sedikit cemas datang dari Menara Emas Pancer. Dewa Pedang Berekor 9 juga berkata, situasimu sangat buruk sekarang, cepatlah pergi. Xiao Nunu menghadapi lebih dari satu musuh. Selain Kaisar Abadi Jahat Berapi-api, ada juga Kaisar Abadi Terlarang yang lebih merepotkan. Xiao Nunu mula-mula melirik Ratu Taiyu Huang, lalu mengalihkan pandangannya ke Kaisar Abadi Cixi. Saat aku, Xiao Nunu, kembali, itu akan menjadi hari ketika klan Cixi-mu akan hancur. Pada saat itu, aku akan memastikan bahwa seluruh klanmu akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu tidak ragu lagi dan pergi. Mata Kaisar Abadi Cixi dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan tegas, bunuh dia, jangan biarkan dia lolos. Ya, banyak orang kuat dari klan Cixi menyerang dan membunuh Xiao Nunu dari segala arah. Xiao Nunu tidak sempat mengobati luka-lukaannya. Dia memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan mengayunkan pedangnya terus-menerus, dengan paksa merobek jalan berdarah. Meskipun Xiao Nunu terluka parah, dia adalah Kaisar Abadi yang kuat. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, Yu Xiao dari Istana Suci Xuanyuan segera memerintahkan, ayo pergi, ayo mundur juga. Ya, tidak ada seorang pun di Istana Suci Xuanyuan yang berani tinggal lebih lama. Mereka bukan milik alam Phoenix dan juga bukan bawahan Kaisar Abadi Terlarang. Mereka bergabung dalam pertikaian di Provinsi Beixiao semata-mata karena Xiao Nunu. Oleh karena itu, situasi Istana Suci Xuanyuan dan Xiao Nunu adalah sama. Feng Jiu segera berkata, hentikan orang-orang dari klan Cixi. Bagaimanapun, Ratu Taiyu Huang baru saja memberi perintah untuk mengawal Xiao Nunu pergi. Ya, alam Phoenix segera melancarkan serangan untuk memblokir orang-orang dari klan Cixi, tetapi beberapa dari mereka berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang kalian lakukan? Feng Jiu menatap sekelompok orang itu dengan bingung. Salah satu dari mereka berkata, kami adalah mantan bawahan Kaisar Abadi Terlarang. Karena Kaisar Abadi Terlarang yang sebenarnya ada di sini, kami hanya akan mematuhi perintahnya. Kau, Feng Jiu terdiam. Memang, banyak orang di pasukan alam Phoenix adalah mantan bawahan Kaisar Abadi Terlarang. Alasan mengapa mereka bersedia bergabung dengan alam Phoenix murni karena mereka menganggap Xiao Nunu sebagai Kaisar Abadi Terlarang. Sekarang, Kaisar Abadi Terlarang yang sesungguhnya telah kembali, apakah dia akan bekerja untuk Xiao Nunu? Terlebih lagi, begitu Kaisar Abadi Terlarang memerintahkan pembunuhan Xiao Nunu, orang-orang ini bahkan akan berpartisipasi tanpa ragu-ragu. Mengenai hal ini, Ye Nianer, yang tidak jauh dari sana, juga merasa tidak berdaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa situasi hari ini akan seperti ini. Untungnya, Xiao Nunu tidak membutuhkan bantuan alam Phoenix. Ia mengandalkan kekuatan badan abadi pancer untuk mempertahankan kemampuan tempur yang kuat. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati di bawah pedangnya. Putra suci Xiao Nunu, ayo cepat kembali ke Daosu. Yu Xiao berteriak kepada Xiao Nunu sambil memimpin orang-orang Istana Suci Xuanyuan untuk mengungsi. Xiao Nunu menjawab, evakuasi secara terpisah. Xiao Nunu tahu betul bahwa target utama Kaisar Abadi Cixi adalah dirinya sendiri, jadi selama dia dan orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan bertindak secara terpisah, keselamatan Istana Suci Xuanyuan pada dasarnya dapat terjamin. Jika mereka berkumpul bersama, itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Baiklah, tidak apa-apa, kita bertemu di Daosu. Setelah mengatakan itu, semua orang dari Istana Suci Xuanyuan bergegas mundur dari medan perang. Xiao Nunu langsung memilih arah yang berlawanan dari Istana Suci Xuanyuan. Seperti yang dipikirkannya, orang-orang dari klan Cixi pada dasarnya mengejarnya. Sedangkan orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan, mereka tidak layak disebut di mata Kaisar Abadi Cixi. Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Kaisar Abadi Cixi memiliki wajah yang sangat muram, dia segera berkata kepada Kaisar Abadi Terlarang di sisi lain, biarkan dia hidup. Sebuah cahaya merah menyala di mata Kaisar Abadi Terlarang, dia tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, Kaisar Abadi Terlarang bergerak, berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menghilang ke udara. Tuan, Ye Nianer memanggil, dia berharap Kaisar Abadi Terlarang bisa melepaskan Xiao Nunu kali ini,
tetapi Kaisar Abadi Terlarang tidak memberinya kesempatan ini. Tentu saja, Yin Yaner juga tahu bahwa Kaisar Abadi Terlarang hari ini bukanlah Kaisar Abadi Terlarang di masa lalu. Pihak lainnya telah dikendalikan oleh Kaisar Abadi Cixi. Memikirkan hal ini, Yin Yaner tidak dapat menahan perasaan sedih. Dia menatap Ratu Taiyu Huang dengan mata merah. Sebagai perbandingan, pihak yang paling tidak bisa menerima semua ini adalah pihak lain. Mundur dari istana Cisen ke kota Citian, orang-orang klan Cixi mengejar Xiao Nunu tanpa henti. Tuan Xiao, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan lari, menyerahlah dan aku akan meninggalkanmu dengan badan utuh. Jangan buang waktu berbicara dengannya, bunuh dia. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari kedua sisi dan mulai membunuh Xiao Nunu. Xiao Nunu mensibir dan berkata, meskipun aku terluka parah, aku tetap bukan orang yang bisa kalian hadapi. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu memegang pedang untuk menghadapi serangan itu. Dengan cahaya pedang berwarna tinta yang saling terkait dan berkelap-kelip, anggota badan beterbangan kemana-mana dan kepala bergelimpangan di antara langit dan bumi. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan energi pedang seperti bintang lainnya melesat keluar, langsung memenggal kepala belasan orang yang menghalangi jalan di depan. Namun, pada saat ini, aura arogan dan mendominasi meraung dari langit di belakang. Tak usah dijelaskan lagi, Kaisar Abadi Terlaranglah yang mengejar kami. Kau tidak bisa kabur. Kaisar Abadi Terlarang berdiri tinggi di langit, dengan awan gelap bergulung di sekelilingnya. Gerakan langit dan buka jalan. Hukuman ilahi terlarang. Duar. Guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak di luar badan Kaisar Abadi Terlarang. Kemudian, cahaya tombak ungu besar miring ke langit dan membunuh Xiao Nunu. Ia bergerak bagaikan kilat dan membunuh segalanya. Bilah tombak besar itu terbentuk dari pertemuan puluhan juta sambaran petir. Dari kejauhan, bila itu tampak seperti ular petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang melilitnya. Wajah Xiao Nunu berubah dan dia terbang mundur. Duar. Pedang tombak besar itu melesat turun, dan kekuatan mengerikan itu langsung menembus bumi. Cahaya ungu, yang sebanding dengan ular guntur, bagaikan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, merobek gunung dan sungai, membelah tembok kota, dan semua benda di segala arah berubah menjadi debu. Meskipun Xiao Nunu terhindar dari serangan itu, namun dampak kuatnya tetap menimpanya. Bang! Xiao Nunu terlempar keluar, darah di badannya melonjak, dan banyak bekas luka muncul di badannya lagi. Wow! Xiao Nunu memuentehkan seteguk darah lagi. Ia berlutut dengan satu lutut di tanah, sementara Tai Sang Feng Hua menopang dirinya di tanah, seluruh badannya memancarkan aura kerusakan akibat pertempuran. Semua permaisuri dan ratu di pagoda emas pancer tidak dapat menahan rasa cemas. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Tidak, jiwa abadi orang ini telah menyatu dengan badan dewa iblis jahat. Kekuatannya telah melampaui Kaisar Abadi yang setingkat dengannya. Kata Dewa Pedang Ekor 9. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Nunu tidak boleh mati, kalau tidak semua usaha kita akan sia-sia. Aluring Wine Immortal pun mengikutinya. Tang Yin Qi Huang berkata, kita hanya bisa menggunakan cara lama lagi. Begitu kata-kata ini keluar, hati mereka menegang. Apa kau yakin? Terakhir kali kita secara paksa menerobos segel pagoda emas pancer untuk mentransfer kekuatan kepadanya, itu menyebabkan kita trauma besar. Dan kali ini kekuatan yang dia butuhkan bahkan lebih besar. Jika kita gagal menanganinya dengan baik, kita semua akan terluka parah. Yang berbicara adalah Permaisuri Zantu. Dia sudah lama tidak berpartisipasi dalam obrolan. Lagi pula, dia bermaksud membunuh Xiao Nunu. Kaisar Tang Yin Qi berkata dengan nada tegas, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi biarkan dia terluka parah. Jika dia mati di sini, kita tidak akan pernah bisa keluar dari ini. 9 Dewa Pedang berkata, itu terutama karena nasib iblis dan malapetaka hidup dan mati di badannya telah memengaruhi kondisinya. Jika bukan karena hal ini, dengan kekuatannya, dia bisa lolos tanpa cedera. Dewa King Mo dan berkata, buat keputusan dengan cepat. Setan Seng Sin Qin berkata, saya setuju. Namun, tepat ketika semua orang di Menara Emas Pancer sedang mendiskusikan tindakan pencegahan, panah seperti meteor terbang sejauh 10 mil dan menyerang Kaisar Abadi Terlarang. Swiss.
Anak panah itu membesar dengan cepat saat bergerak dan langsung berubah menjadi anak panah raksasa. Kaisar Abadi Terlarang mengayunkan pedang langit terlarang di tangannya ke depan. Dengan suara keras, gelombang udara bergulung dan anak panah raksasa itu hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan seorang Kaisar Abadi biasa berani menyerangku. Kaisar Abadi Terlarang berkata dengan suara dingin dan kesepian. Kemudian, sesosok cantik mengenakan rok berekor Phoenix tiba-tiba muncul di langit di atas Jiu Xiao di belakang Xiao Nunu. Orang yang datang adalah Jiu Yue Yuan. Dia menjawab, "Aku tidak berani menyerangmu, tetapi jika kau ingin menyentuhnya, aku tantang kau." Saat dia mengatakan itu, Jiu Yue Yuan benar-benar menggantungkan Thunder Moon Divine Bow di belakangnya. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan melihat batu ajaib merah berbentuk berlian melayang di depannya. Benda inilah yang menjadi batu ajaib dengan cara yang aneh. Bas! Kemudian, cahaya merah darah misterius bersinar, dan formasi sihir kuno dan misterius berputar dan mengembang di kehampaan. Batu ajaib aneh itu terletak di tengah-tengah susunan ajaib, memisahkan pola-pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang berkumpul bersama dan berubah menjadi mata ajaib berwarna merah darah yang aneh. Sang penipu, cahaya kematian mata iblis. Jiu Yue Yuan membuka sedikit bibir merahnya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya merah darah melesat keluar dan menyerbu langsung ke arah Kaisar Abadi Terlarang. Kaisar Abadi Terlarang menunjukkan sedikit keterkejutan, kekuatan apa ini? Kaisar Abadi Terlarang tiba-tiba merasa bahwa kekuatan ini sangat familiar, seolah-olah sangat mirip dengan kekuatan di badannya. Itu terjadi dalam sekejap. Sinar cahaya yang dipancarkan batu ajaib aneh mengenainya di depannya. Kaisar Abadi Terlarang mengacungkan tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan bumi dan badai berwarna merah darah meletus di antara langit dan bumi. Miliaran keping puing, besar dan kecil, beterbangan, dan sebuah retakan besar menyebar di medan perang. Yang tidak disangka-sangka adalah bahwa Kaisar Abadi Terlarang, yang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi, ternyata dihalangi oleh kekuatan ini. Swiss. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiu Yue Yuan terbang dan segera tiba di samping Xiao Nunu. Dia membantu Xiao Nunu berdiri, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakan kekuatan batu ajaib aneh satu kali. Ayo cepat. Oke. Meskipun Xiao Nunu sangat terkejut dengan kedatangan Jiu Yue Yuan, dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bicara omong kosong. Keduanya langsung terbang menjauh. Di sisi lain, Li Duantian, Luo Yan, dan Yao Jianyun juga bergegas ke sini, dan mereka kebetulan melihat pemandangan tadi. Apakah itu Yuan yang cantik dari Sekte Suanyin? Li Duantian bertanya dengan heran. Yao Jianyun mengangguk, itu dia. Dia datang di waktu yang tepat, tapi kekuatan macam apa yang baru saja dia gunakan? Bagaimana dia bisa menghentikan Kaisar Abadi Terlarang? Li Duantian terkejut. Luo Yan mengikuti dan berkata, sekarang bukan saatnya untuk mengobrol, ayo cepat pergi. Ya, ayo cepat lari. Kalau tidak kita akan menyusul. Li Duantian juga ketakutan. Setelah pertempuran besar, 3 pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi tiba-tiba muncul di Beixiaosu. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala orang-orang geli. Ketiganya segera meninggalkan medan perang, tanpa penundaan. Badai berwarna merah darah memenuhi langit dan bumi. Mata Kaisar Abadi Terlarang tampak dingin dan muram. Itu adalah kekuatan dunia iblis, pasti. Itu adalah kekuatan yang sama dengan yang ada di badanku. Kekuatannya sama dengan yang ada di badanku. Gumam Kaisar Abadi Terlarang dengan suara rendah. Baru saja, Jiu Yue Yuan menggunakan batu sihir aneh, yang merupakan senjata ajaib Dewa Iblis aneh. Kebetulan saja badan yang dibentuk kembali oleh Kaisar Abadi Terlarang itu terbuat dari badan iblis Dewa Iblis penipu. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Terlarang merasa bahwa kekuatan ini sangat familiar. Ingin pergi. Aku khawatir kamu tidak bisa. Kaisar Abadi Terlarang memutar pergelangan tangannya, dan pedang langit terlarang di telapak tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Saat Kaisar Abadi Terlarang terus mengejar Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, tiba-tiba, perasaan tidak nyaman yang kuat memenuhi badannya. Apa ini? Kaisar Abadi Terlarang memegangi kepalanya, kedua pupil matanya yang berwarna merah menyala.
Badannya dan jiwanya yang abadi sebenarnya menghasilkan penolakan. Kaisar abadi terlarang mengeluarkan geraman pelan dari tenggorokannya, diikuti oleh energi iblis yang kuat dan kacau. Setelah itu, pola iblis misterius muncul dari permukaan badannya. Kaisar abadi terlarang gemetar dan tampak sangat kesakitan. Pada saat ini, Kaisar abadi Cixi tiba di sini. Ketika dia melihat penampilan Kaisar abadi terlarang, wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Dia bergerak dan bergegas ke samping Kaisar abadi terlarang, lalu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai punggung Kaisar abadi terlarang. Bas! Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat mengalir ke badan Kaisar abadi terlarang. Kaisar abadi jahat berkobar mengubah beberapa segel secara berurutan, dan kemudian mengeluarkan larangan lainnya. Wosh! Embusan debu bersiul, dan energi iblis aneh di badan Kaisar abadi terlarang menjadi stabil. Namun, meskipun dia stabil, Kaisar abadi terlarang tidak memiliki sikap liar dan sombong seperti sebelumnya. Dia berdiri di samping Kaisar abadi jahat yang berkobar seperti patung batu. Aku tidak menyangka bahwa meskipun Dewa Iblis penipu telah mati begitu lama, badannya masih menyimpan kekuatan iblis yang begitu besar. Gumam Kaisar abadi Cixi. Tidak ada yang tahu situasi Kaisar abadi terlarang lebih baik darinya. Meskipun jiwa abadi Kaisar abadi terlarang kuat, badan iblis dewa jahat juga mengandung kekuatan spiritual misterius. Selalu ada pengecualian antara kedua belah pihak. Apa yang telah kau lakukan padanya? Pada saat ini, sebuah suara penuh kebencian terdengar, dan Ratu Taiyu Huang, Yin Yana Feng Jiu dan yang lainnya juga bergegas ke sini. Kaisar abadi jahat berkobar menatap dingin ke arah Ratu Taiyu Huang dan berkata dengan nada sedikit menghine, "Itu hanya reaksi biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan." Mata Ratu Taiyu Huang dipenuhi dengan kemarahan yang lebih besar. Yin Yaner juga mengutuk, "Apa yang telah kau lakukan pada Tuan?" Kaisar abadi jahat berkobar menjawab dengan acuh tak acuh, ada penolakan antara jiwanya yang abadi dan badan iblis dewa jahat. Penolakan. Beberapa orang tercengang. Tidak peduli berapa lama jiwa Kaisar abadi dan badan dewa iblis telah menyatu, akan tetap ada penolakan. Aku menekan energi iblis di badannya sebelumnya, tetapi barusan, seseorang menggunakan senjata ajaib klan iblis dan merangsang energi iblis yang tersisa dari dewa iblis skema, menyebabkan jiwa abadi menolak. Setelah jeda, Kaisar abadi jahat api menatap Ratu Taiyu Huang dan berkata, "Jadi, jika kamu ingin Kaisar abadi terlarang benar-benar terlahir kembali, maka pergilah dan bunuh orang bernama Xiao itu. Badannya adalah yang paling cocok untuk Kaisar abadi terlarang." Wajah Ratu Taiyu Huang berubah lagi dan lagi. Dia mengepalkan tangannya. Luka di telapak tangannya belum sembuh, dan sekarang semakin parah, dan lebih banyak darah mengalir keluar. "Yang mulia Ratu Phoenix." Yin Yaner memegang tangan Ratu Phoenix Taiyu dengan sedih dan menggenggamnya erat. Kaisar abadi jahat berkobar mensibir, "Tahukah kau bahwa kau telah kehilangan kesempatan besar? Selama Xiao itu telah meninggal di istana dewa berkobar, Kaisar abadi terlarang dapat menggunakan badannya untuk membangkitkannya. Namun, kau terlalu berhati lembut dan kehilangan kesempatan itu." Ratu Taiyu Huang mengerutkan kening, matanya dipenuhi amarah. "Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan. Benarkah? Kalau begitu, Ye Haoxuan akan selalu menjadi setengah manusia, setengah iblis." Setelah itu, Kaisar abadi jahat berkobar bergerak ke samping, dan awan debu yang dingin dan serius bersiul keluar. "Semua orang dari klan Cixi, dengarkan baik-baik, carilah kedua orang itu dengan segenap kekuatan kalian. Bahkan jika kita harus menjungkir balikan seluruh provinsi Beixiao, kita harus menemukan keberadaan mereka." Ya, tanpa ragu-ragu, banyak penguasa klan Cixi keluar untuk mengejar Xiao Nunu. Kemudian, Kaisar abadi Cixi melihat ke arah sekelompok orang dari alam Phoenix. "Bagaimana cara memilihnya? Terserah kamu." Kaisar abadi Cixi mensibir, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Kaisar abadi terlarang juga melintas dan menghilang. "Tuan." Yin Yaner tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah, namun Kaisar abadi terlarang seakan tidak mendengarnya dan menghilang dalam sekejap mata. Alam Phoenix terjebak dalam dilema. Dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Suci Suanyuan yang bisa mundur saja, orang-orang dari alam Phoenix tidak bisa mundur. Kaisar abadi terlarang yang sebenarnya sekarang ada di Istana Chisen, dan sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian,
Mantan bawahan Kaisar Abadi Terlarang juga terpisah dari tim Alam Phoenix. Apa yang sedang kalian lakukan? Feng Jiu berbalik dan menatap orang-orang itu. Salah satu dari mereka menjawab, maaf, saya katakan bahwa kami hanya setia kepada Kaisar Abadi Terlarang. Namun, Kaisar Abadi Terlarang sekarang dikendalikan oleh Kaisar Abadi Jahat yang membara. Anda bersikap sangat setia. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Feng Jiu menasihati. Orang lain itu menjawab, kami sekarang curiga dengan tindakan Alam Phoenix-mu. Apa maksudmu? Kamu mengatakan bahwa Kaisar Abadi Jahat berkobar dan Kaisar Abadi Seribu Wajah yang bergabung untuk membunuh Kaisar Abadi Terlarang. Namun, Alam Phoenix-mu menciptakan Kaisar Abadi Terlarang palsu dan memicu perang saudara di Provinsi Beixiao. Kami punya alasan untuk meragukan tujuanmu yang sebenarnya. Kamu, hehe. Feng Jiu sangat marah hingga tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kamu benar-benar tidak punya otak. Apakah Ratu Phoenix akan menyakiti Kaisar Abadi Terlarang? Dia telah membayar begitu banyak, apakah itu palsu? Orang lain itu menjawab, tetapi apa yang baru saja kita lihat adalah dia membantu Kaisar Abadi Terlarang palsu. Jika dia benar-benar berdiri di pihak Kaisar Abadi Terlarang, dia tidak akan melakukan itu. Kamu, Feng Jiu mengepalkan tinjunya, merasa sangat marah. Tak lama kemudian, semua orang pergi satu demi satu. Kembalilah, teriak Feng Jiu. Akan tetapi orang banyak itu bersikap seolah-olah mereka tidak mendengarnya dan pergi satu demi satu. Alam Phoenix, yang kekuatannya secara keseluruhan sudah jauh lebih rendah dibandingkan klan Cixi, kini menjadi lebih lemah. Ratu Taiyu Huang tetap diam selama seluruh proses dan membiarkan semua orang pergi. Yin Yaner berdiri di samping Ratu Taiyu Huang, juga menangis dalam diam. Keadaan telah sampai pada titik di mana Alam Phoenix tidak dapat lagi mengendalikan mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya sama sekali tidak diketahui. Waktu berlalu cepat. Beberapa hari berlalu. Pada saat ini, sebuah perahu terbang kecil terbang dengan mantap di atas Laut Biru. Jiu Yue Yuan berdiri di depan perahu terbang itu. Ia menatap lautan luas di depannya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, suara rendah terdengar. Di mana ini? Hah! Pikiran Jiu Yue Yuan terputus. Dia berbalik dan melihat Xiao Nunu perlahan duduk. Dia tampak pucat dan sedikit lemah. Kau sudah bangun. Jiu Yue Yuan berjalan ke arah Xiao Nunu dan berkata, kita sudah meninggalkan Beixiao Zhu. Xiao Nunu mengangguk sedikit, lalu bertanya, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Jiu Yue Yuan berkata, hari ini hari ke-8. Sudah berapa lama? Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia sudah lama tidak pingsan. Dia ingat bahwa dia kehilangan kesadaran setelah meninggalkan kota Citian. Pasti Jiu Yue Yuan yang telah merawatnya akhir-akhir ini. Luka-luka di badan Xiao Nunu sudah hampir pulih. Bagaimanapun, badan abadi pancer memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Namun, energi spiritual dalam badanku terasa sedikit kosong. Xiao Nunu agak kelelahan dalam pertempuran ini. Xiao Nunu telah berganti ke jubah bersih, dengan jubah perang tua bernoda darah diletakkan di sebelahnya. Maaf telah mengganggumu beberapa hari ini, kata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya pelan, jangan bersikap sopan antara kau dan aku. Saat berbicara, Jiu Yue Yuan memalingkan wajahnya sedikit ke samping. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia meninggalkan kuil berusia 1000 tahun itu terakhir kali, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman saat dia dan Xiao Nunu berduaan. Namun, saat dia tidak bisa melihat Xiao Nunu, dia akan sangat merindukannya. Sebagai perbandingan, Xiao Nunu lebih baik saat dia tidak sadarkan diri. Dia dapat menatap orang lain tanpa rasa malu dan tetap berada di dekatnya tanpa merasa malu. Bagaimana kalau kamu tidur lebih lama? Kata Jiu Yue Yuan. Apa? Xiao Nunu tidak begitu mengerti. Jiu Yue Yuan tiba-tiba merasa permintaannya agak aneh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya mengatakannya dengan santai. Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Kita mau kemana? Tanya Xiao Nunu sambil berdiri. Jiu Yue Yuan berkata, Tian Shengsu. Tian Shengsu. Baiklah, aku tidak bisa tinggal di Beixiao Zhu, dan aku tidak bisa kembali ke Daozu, jadi aku hanya bisa pergi ke negara bagian lain. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Matanya menjadi dalam dan tajam.
Hasil pertempuran di Baixiaozu benar-benar di luar dugaan Xiao Nunu. Ia mengira ia pasti menang, tetapi ia tidak menyangka kaisar abadi terlarang yang sebenarnya akan muncul. Saya khawatir semua orang di provinsi Baixiao sedang mencari saya sekarang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jiu Yueyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu tertawa datar, bertanya-tanya siapakah aku? Apa yang perlu dipikirkan? Kamu hanyalah dirimu sendiri. Ya, aku adalah aku. Aku, Xiao Nunu, bukanlah siapapun selain diriku sendiri. Setelah mengatakan itu, Ratu Taiyu Huang pasti merasa sulit untuk mengatasi rintangan ini di dalam hatinya, bukan? Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan mata Ratu Taiyu Huang yang berkaca-kaca. Saat itu, ia tampak hancur berkeping-keping. Bagaimana penelitian tentang batu ajaib aneh? Xiao Nunu tiba-tiba bertanya. Bisa dipakai sekali. Jawab Jiu Yueyuan. Bisakah kau memecahkan malapetaka hidup dan mati dari takdir iblis? Apakah kau benar-benar ingin menyelesaikannya? Menghadapi pertanyaan yang tiba-tiba itu, Xiao Nunu kembali tercengang. Ekspresi Jiu Yueyuan sedikit rumit. Saat bertemu dengan tatapan Xiao Nunu, dia menundukkan kepalanya lagi. Xiao Nunu berkata, aku hanya merasa bahwa itu terlalu berdampak selama pertempuran. Dalam pertempuran ini, meskipun Xiao Nunu bertarung 1 lawan 2, menghadapi 2 kaisar abadi yang kuat sendirian, dan kemenangannya sulit, tetapi jika tidak ada pengaruh dari takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati, Xiao Nunu yakin bahwa dia bisa mundur tanpa cedera. Jika dia bertemu lagi dengan kaisar abadi terlarang, kekuatan iblis di badannya masih akan mampu memengaruhi Xiao Nunu, jadi cara terbaik adalah menyelesaikan takdir iblis serta malapetaka hidup dan mati ini. Aku mengerti. Jiu Yueyuan menjawab, aku akan bergegas. Xiao Nunu ragu-ragu untuk berbicara dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu melintasi Laut Biru dan berhasil tiba di Provinsi Tiansheng. Ada banyak desa dan menara kota di tepi laut. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan mendarat kembali di tanah, menginjak pasir yang lembut, dan merasakan kepadatan di bawah kaki mereka. Setelah beberapa hari, luka Xiao Nunu telah pulih sepenuhnya. Kondisi mental telah membaik secara keseluruhan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yueyuan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku hanya peduli untuk membantumu kabur, dan tidak terlalu memikirkannya. Xiao Nunu tersenyum. Seketika itu juga mereka berdua berjalan menuju menara kota terdekat. Tetapi pada saat itu, beberapa penjaga yang mengenakan baju zirah dan memegang senjata tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Siapakah kalian? Tanya pengawal terdepan dengan suara keras. Kami dari Daozu dan datang ke Tianshengzu untuk berbisnis. Jiu Yueyuan menjawab dengan tenang. Daozu. Ya, daerah mana di Tianshengzu? Neizu. Jiu Yueyuan menjawab dengan lancar. Periksa apakah ada roh jahat pada kedua orang ini. Perintah pengawal yang memimpin kepada orang lain di belakangnya. Ya, pihak lain segera datang ke Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan dan mengeluarkan bola kristal biru dan transparan. Xiao Nunu menunjukkan sedikit kewaspadaan. Namun, penjaga itu tidak melakukan hal yang aneh. Ia hanya menggerakkan bola kristal di depan kedua pria itu. Tetapi melihat bola kristal itu tidak bereaksi sama sekali, para penjaga jelas melonggarkan kewaspadaan mereka. Komandan, tidak ada aura jahat pada mereka berdua, jadi mereka pasti berkata jujur. Aku melihatnya. Pengawal yang memimpin segera melangkah maju dan berkata, jika kalian berdua ingin pergi ke provinsi dalam, jangan tinggal di sini, cepat pergi. Terutama di kota, jangan pergi ke sana. Apa yang terjadi? Jiu Yueyuan bertanya. Dia ingin mencari tempat untuk beristirahat sejenak sebelum memasuki kota, lagi pula, dia telah melakukan perjalanan selama berhari-hari. Pihak lain menjawab, baru-baru ini, seekor monster laut yang sangat ganas muncul. Monster itu memakan semua penduduk desa terdekat hanya dalam beberapa hari. Kemudian, kami mengundang orang-orang kuat dari klan Lin untuk datang dan menyingkirkan monster itu. Sekarang monster laut itu terjebak di kota, dan situasi di dalamnya sangat berbahaya. Seseorang dari klan Lin, mata Jiu Yueyuan berkilat karena terkejut. Ya, cepatlah pergi. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar raungan monster yang sangat dalam dari kota. Raungan itu menyebabkan bumi berguncang.
Segera setelah itu, gelombang kejut yang kuat menembus tembok kota dan menerbangkan atapnya. Beberapa penjaga terlempar keluar dari dalam. Mereka jatuh ke tanah, memuentekan darah dan terluka parah. Salah satu penjaga jatuh di samping Xiao Nunu, Jiu Yueyuan dan yang lainnya. Sambil memuentekan darah, pihak lain berkata dengan lemah, "Cepat, pergi dan bantu." Putri Duyung itu menjadi gila dan telah membunuh begitu banyak orang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan. Para penjaga di depan Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan buru-buru meninggalkan mereka berdua dan kemudian bergegas memasuki kota. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Jiu Yueyuan berkata terlebih dahulu, "Ayo masuk dan lihat-lihat." Xiao Nunu mengangguk, "Oke." Seketika, keduanya terbang ke kota tepi laut kuno. Duar, duar, duar. Pada saat ini, kota kuno itu berantakan dan reruntuhan ada di mana-mana. Aura monster yang mengerikan menyelimuti kota kuno itu. Lebih dari selusin sosok mengepung monster itu, dan seorang pria parubaya bertanggung jawab atas komandonya. Pria parubaya itu memiliki badan kekar, alis tebal, dan mata besar. Ia membawa pedang lebar di punggungnya, memberi orang perasaan benar dalam hidup. Semuanya, berhati-hatilah. Binatang buas jahat ini telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Kalian tidak boleh menganggapnya enteng. Raung. Kota itu dipenuhi roh jahat, menutupi langit dan matahari. Sekelompok master dari klan Lin sedang mengepung monster. Swiss, Swiss. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan juga memasuki kota. Monster macam apa itu? Xiao Nunu sedikit penasaran. Ini pertama kalinya dia melihat monster seperti ini. Saya melihat pihak lain memiliki kepala seperti harimau, tetapi badan seperti dua ular. Kedua badan ular itu bergerak ke atas dan ke bawah, satu ke kiri dan satu ke kanan. Satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Panjang badan mereka mencapai ratusan meter. Jika dilihat dari kejauhan, mereka sangat memukau. Mata indah Jiu Yueyuan sedikit menyipit, dan dia membuka bibir merahnya dan berkata, "Itu naga harimau kembar." Naga harimau kembar. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan sedikit. Wah! Ini adalah spesies iblis kuno, sangat kejam dan suka memakan manusia. Kata Jiu Yueyuan sambil mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari klan Lin. Aku melihat lelaki setengah baya di depan memberi perintah dengan tertib. Di bawah komandonya, naga kembar itu terperangkap dalam jaring besar. "Tuan Lin, kami di sini untuk membantu Anda." Para penjaga di kota dengan cepat berkumpul di sini. Pria parubaya itu bernama Lin Qiangshan. Dari cara orang-orang memanggilnya, terlihat bahwa semua orang sangat menghormatinya. Lin Qiangshan melirik penjaga kota di bawah. "Menjauhlah, binatang jahat ini bukanlah seseorang yang bisa kau tangani. Kalau kita tidak bisa menghentikannya nanti, kau akan menderita lebih sedikit korban." Setelah mendengar ini, para penjaga di kota segera mundur dengan patuh. "Siapkan rantai pengunci jiwa." Lin Qiangshan melanjutkan perintahnya. Ya, seketika, beberapa master klan Lin mengaktifkan kekuatan spiritual mereka, dan kemudian, rantai besi misterius melesat keluar dari telapak tangan mereka masing-masing. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa rantai besi beterbangan dan melilit badan kedua naga harimau itu satu demi satu. Naga harimau kembar itu berjuang keras, dan masing-masing rantai besi cahaya hitam menjadi lebih erat. Lin Qiangshan menyipitkan matanya dan melanjutkan, "Serang sisinya, sisik di sana adalah yang terlemah." Ya, master klan Lin lainnya melancarkan serangan satu demi satu. Duri es bulan hantu, tombak pemecah jiwa, teknik pedang pembunuh iblis. Kekuatan dahsyat dilepaskan pada kedua naga harimau kembar itu. Lapisan energi akibat ledakan tiba-tiba meledak di kehampaan. Sejumlah besar sisik di kedua sisi kedua naga harimau kembar itu hancur, dan darah bahkan merembes keluar dari beberapa tempat. "Tuan kedua, berhasil." Seorang murid klan Lin berteriak kaget. Lin Qiangshan berkata, "Jangan berhenti, teruslah makan." Ya, frekuensi serangan semua orang menjadi lebih ganas, dan pada saat yang sama, perjuangan naga harimau kembar menjadi lebih intens. Dasar binatang jahat, mari kita lihat apakah kau berani memakan manusia dan melakukan pembunuhan lagi." Momentum Lin Qiangshan melonjak, dia mengambil pedang lebar di belakangnya dengan punggung tangannya, lalu melompat dan melesat di depan kedua naga harimau itu.
Hari ini aku akan mencincang makhluk berbahaya milikmu ini menjadi beberapa bagian. Potiong dengan pedang raksasa, dentang. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang menggetarkan meledak. Lin Qiangshan memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas dengan keras kepala kedua naga harimau itu. Duar. Pedang ini kuat dan dahsyat, dengan kerusiakan penuh. Kekuatan tumbukan yang dahsyat meledak ke segala arah. Naga harimau kembar menjerit melengking, lalu jatuh ke bawah. Bang! Gempa itu menghantam kota dengan keras, bangunan-bangunan runtuh, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Bagus sekali, Tuan Kedua. Orang ini akhirnya mati. Pantas saja kita mengincarnya selama ini. Semua orang menunjukkan kegembiraan. Senyum juga muncul di wajah Lin Qiangshan, dan dia berkata, ambil kembali. Ya, semua orang di klan Lin segera terbang ke bawah. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Naga kembar itu tiba-tiba bersinar dengan darah. Darah tiba-tiba menutupi seluruh badannya, dan kemudian lautan debu berwarna darah naik. Lin Qiangshan terkejut dan berteriak cepat, hati-hati, dia belum mati. Wajah anggota klan Lin berubah drastis dan mereka segera berhenti. Raungan. Detik berikutnya, kedua naga harimau kembar itu tiba-tiba melompat. Keganasan mereka meningkat, mata mereka memerah, dan mereka langsung mematahkan beberapa rantai besi hitam di badan mereka. Kemudian mereka menyapu ekor mereka dan memukul beberapa murid klan Lin secara berurutan. Bang! 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 Semua orang dari klan Lin yang terkena hantaman itu terpental, menyemburkan darah dan mengalami patah tulang. Lin Qiangshan bergegas maju dengan tergesa-gesa, dasar binatang jahat, mati saja. Raung! Naga-naga harimau kembar juga menerkam ke arah Lin Qiangshan, momentum mereka dahsyat dan mata mereka merah padam. Satu pedang membelah lautan. Lin Qiangshan mengerahkan seluruh tenaganya, mengayunkan pedangnya, dan menikam kepala kedua naga harimau itu. Bas! Kekuatan pedang yang melonjak-melonjak seperti air pasang, dan energi pedang menutupi badan Lin Qiangshan, membentuk cahaya pedang yang besar. Pada saat ini, naga harimau kembar tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan cakar besar muncul dari bawah badan mereka. Cakarnya seperti kait besi besar dan tajam yang berkilau merah. Duar. Cakar raksasa itu menghantam pedang lebar itu, dan semua energi pedang pada pedang itu hancur. Lin Qiangshan merasa ngeri. Kekuatan yang kuat dan mendominasi itu menembus ke dalam badannya. Tiba-tiba dia merasakan darahnya mendidih dan tenggorokannya terasa asin. Tuan Kedua, hati-hati. Seorang murid klan Lin segera mengingatkan. Raungan. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Naga harimau kembar itu membuka mulut mereka yang berdarah, dan napas berbau amis menyerbu ke arah mereka. Taring mereka yang tajam cukup untuk menghancurkan mangsa apapun. Jejak kepanikan melintas di mata Lin Qiangshan. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan menusukkannya di antara gigi kedua naga harimau itu. Meskipun pedang lebarnya tersangkut di gigi naga harimau, lengan kanan Lin Qiangshan juga tergigit. Pada saat ini, Lin Qiangshan tidak punya pilihan selain meninggalkan senjatanya dan memilih untuk melindungi lengannya. Namun sebelum dia sempat menarik lengannya, naga harimau itu menerjang maju. Lin Qiangshan langsung terdorong keluar oleh kekuatan tumbukan yang besar ini. Kemanapun kedua naga harimau itu mendorong, Lin Qiangshan akan menabraknya, dan semua bangunan di kota itu hancur berkeping-keping. Lin Qiangshan merasa seperti akan pingsan. Ia ingin mundur, tetapi kedua naga harimau kembar itu begitu cepat sehingga mereka melampaui Lin Qiangshan sendiri. Tabrakan terus-menerus membuat luka Lin Qiangshan semakin parah. Tuan Kedua, semua orang di klan Lin sangat cemas. Beberapa menggunakan senjata sihir untuk menyerang, sementara yang lain mengutuk, mencoba mengalihkan kebencian para naga harimau. Namun, itu sia-sia. Para naga harimau kembar tampaknya sangat membenci Lin Qiangshan sehingga mereka menjadikannya target pertama mereka. Tepat saat Lin Qiangshan hendak pingsan, tiba-tiba, sebuah anak panah yang menembus awan melesat melintasi kehampaan dan mengenai kepala kedua naga harimau itu dengan tepat. Bang! Dipicu oleh kekuatan anak panah yang dahsyat, kedua naga harimau itu terlempar keluar. Anak panah itu langsung menembus tengkorak kedua naga harimau itu dan menancap kuat di kepala mereka. Lin Qiangshan juga terbang puluhan meter jauhnya. Tanpa sadar ia melihat ke arah datangnya anak panah itu,
dan melihat dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di tembok kota. Wanita itu memegang busur panjang yang indah di tangannya. Itu adalah Jiu Yue Yuan. Raungan. Sebelum Lin Qiangshan sempat mengatur napas, kedua naga harimau kembar itu merangkak lagi. Ya dewa, seberapa kuat vitalitas binatang buas ini? Ia tidak mati bahkan setelah kepalanya tertusuk anak panah. Seorang murid klan Lin tercengang. Orang lain berteriak, "Tuan kedua, lari!" Lin Qiangshan terkejut, bangkit dan mencoba kabur, tetapi naga harimau kembar itu mengubah target mereka kali ini dan bergegas dengan marah ke arah tempat Jiu Yue Yuan berada. Raung, marah, garang. Mata naga harimau itu dipenuhi dengan cahaya merah, dan terlihat jelas bahwa ia sedang sangat marah saat itu. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit, lalu mengangkat lagi busur ilahi bulan petir di tangannya, namun pada saat ini, Xiao Nunu di sampingnya dengan lembut menekan pergelangan tangannya. "Terlalu lambat, biarkan aku melakukannya." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu langsung memanggil Tai Sang Feng Hua. Saat kedua harimau naga kembar itu menerkam, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke atas, dan cahaya pedang melesat ke langit seperti bulan sabit, menghantam lawan secara langsung. Hiss! Cahaya pedang yang kejam itu seperti memotiong selembar kertas. Kepala kedua naga harimau kembar itu dipisahkan terlebih dahulu, diikuti oleh kedua badannya. Hanya dengan satu pedang, dari kepala hingga ekor, kedua naga harimau kembar itu terbelah menjadi dua sambil bergerak. Bang! Dor! Dua bagian badan naga macan itu jatuh ke tanah, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, memercikkan debu dan kerikil dalam jumlah besar. Anggota klan Lin dan pengawal kota semuanya tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Satu pedang. Hanya dengan serangan pedang biasa, dia membunuh naga harimau kembar yang berada di puncak alam Kaisar Abadi. Siapa orang ini? Bagaimana kultivasinya bisa begitu kuat? Sungguh kekuatan pedang yang hebat. Pria ini masih sangat muda, tetapi dia sudah mencapai kultivasi sempurna dari alam Kaisar Abadi. Seorang murid dari klan Lin berkata dengan suara yang dalam. Menurutnya, karena Xiao Nunu mampu membunuh naga harimau itu dengan satu pedang, tingkat kultivasinya pasti telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, pergilah dan periksa luka-luka Tuan kedua. Ya, Tuan kedua pasti terluka parah kali ini. Seketika, semua orang dari klan Lin mengepung Lin Qiangshan. Guru kedua, bagaimana keadaanmu? Apakah Anda ingin kami mencarikan tandu? Tanya seorang murid. Lin Qiangshan menggelengkan kepalanya, dan berdiri dengan bantuan seseorang, matanya selalu menatap Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Bantu aku ke sana. Ya. Mereka berdua menggendong Lin Qiangshan di kiri dan kanan dan berjalan menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu menyingkirkan pedangnya dengan santai dan melirik mahiyat harimau dan naga di tanah. Ayo pergi. Jiu Yue Yuan ragu-ragu sejenak, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Ada apa? Xiao Nunu menatap orang itu dengan bingung. Tidak apa-apa. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Melihat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan hendak pergi, Lin Qiangshan tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Kedua murid klan Lin yang mendukungnya hampir tidak dapat mengendalikan diri. Tuan kedua, pelan-pelan saja. Tuan kedua, mengapa Anda terburu-buru? Biarkan saja mereka pergi. Lin Qiangshan hanya mendorong kedua pria itu menjauh, menahan rasa sakit yang hebat di badannya, dan mempercepat kecepatannya untuk mengejar mereka. Apakah kamu Yuan? Xiao Nunu tercengang ketika kata-kata ini keluar. Satu Yuan. Apakah pihak lain memanggil Jiu Yue Yuan? Jiu Yue Yuan berhenti sejenak. Mata Lin Qiangshan berbinar, Yuan, aku pamanmu, apakah kamu tidak mengenaliku? Jiu Yue Yuan berbalik, dia menatap Lin Qiangshan dan tersenyum, paman. Hahaha, itu benar-benar kamu, Yuan. Di mana ibumu? Bukankah dia sudah kembali? Lin Qiangshan sangat gembira, dia terlatih-tatih mendekati mereka berdua. Xiao Nunu benar-benar tidak menyangka bahwa kerabat Jiu Yue Yuan ada di sini. Tidak heran Jiu Yue Yuan yang memiliki temperamen dingin seperti itu, baru saja mengambil inisiatif untuk menyerang naga harimau kembar. Ternyata dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ibu tidak ikut denganku, kata Jiu Yue Yuan. Benarkah?
Wajah Lin Qiangshan menunjukkan kekecewaan yang jelas. Dia mundur beberapa langkah, menatap Jiu Yuyuan dari atas ke bawah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, kau telah tumbuh menjadi gadis besar. Terakhir kali aku melihatmu, kau hanya setinggi ini. Kemudian, Lin Qiangshan melihat Xiao Nunu di samping, apakah ini temanmu? Yah, ini Xiao. Jiu Yuyuan berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat Xiao Nunu. Dia ragu-ragu apakah akan mengungkapkan nama asli Xiao Nunu. Bagaimanapun, Kaisar Abadi Cixi pasti sedang mencari keberadaan Xiao Nunu di mana-mana. Dalam kasus ini, pasti lebih baik bersembunyi dengan baik. Xiao Nunu sekilas mengerti apa yang dipikirkan Jiu Yuyuan. Ia segera menangkupkan kedua tangannya dan memperkenalkan dirinya, Junior Xiao Wuhen, senang bertemu dengan Senior Lin. Xiao Wuhen, Xiao Nunu sudah lama tidak menggunakan nama samaran ini. Lin Qiangshan mengangguk, tidak dapat menyembunyikan persetujuan di matanya. Bagus, hebat sekali. Dia bukan hanya pria yang tampan, tetapi juga memiliki kultivasi yang tinggi. Baiklah, aku menyukainya. Wajah Xiao Nunu penuh dengan tanda tanya. Dia menatap Jiu Yuyuan dengan bingung. Mengapa Lin Qiangshan berbicara begitu aneh? Jiu Yuyuan berkata dengan suara pelan, jangan pedulikan itu. Kemudian, dia berkata, Paman, kami masih punya urusan, jadi kami pergi dulu. Tunggu, kalian mau kemana? Kalian berdua. Lin Qiangshan memegang pergelangan tangan Jiu Yuyuan dengan satu tangan dan lengan Xiao Nunu dengan tangan lainnya. Kalian sudah di Tianshengsu, kenapa kalian tidak pulang saja untuk berkunjung? Apa kalian begitu meremehkan paman kalian? Paman, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kau kabur saat melihatku tadi, dan sekarang kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kita ini orang asing? Apapun yang terjadi hari ini, kau harus ikut aku kembali ke keluarga Lin. Tapi, jangan bicara tapi, dengarkan aku. Lin Qiangshan melambaikan tangannya, sikapnya tegas. Jiu Yuyuan merasa sedikit malu, dan dia segera mengalihkan pandangan bertanya kepada Xiao Nunu. Apa katamu? Apapun tidak masalah bagiku. Kata Xiao Nunu. Tentu saja boleh. Lin Qiangshan tidak memberi Xiao Nunu kesempatan untuk menyesal. Dia memegang erat lengan Xiao Nunu dan berkata, kamu tunggu saja di sini. Aku akan membiarkan mereka mengurus mahiyat si kembar harimau naga terlebih dahulu, lalu kita akan kembali ke klan Lin. Aku mengerti, Senior Lin, kita tidak akan lari. Xiao Nunu mengangkat lengan yang dipegang Lin Qiangshan, seolah-olah pihak lain takut dia akan lolos. Jiu Yuyuan juga berkata, Paman, biarkan dia pergi, dia belum sembuh dari lukaannya. Dan kamu juga, duduklah dan sembuhkan lukaannya terlebih dahulu. Lagi pula, jika dia ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikannya. Yah, sepertinya memang benar. Lin Qiangshan tersenyum canggung. Saya baru saja melihat kekuatan Xiao Nunu dengan mata kepala saya sendiri. Jika pihak lain benar-benar ingin pergi, bahkan 10 Lin Qiangshan tidak dapat menghentikannya. Maaf, aku hanya khawatir kau akan kabur. Tidak masuk akal jika kau tidak pulang setelah datang ke sini dengan susah payah. Tidak apa-apa, Senior Lin. Xiao Nunu mengangguk sopan. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan mengurus ini. Lin Qiangshan segera membawa semua orang dari klan Lin untuk sibuk. Selain memindahkan mahiyat naga harimau kembar, kota juga perlu dibersihkan. Xiao Nunu berdiri di samping Jiu Yuyuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena kamu sudah lama mengenal Senior Lin, mengapa kamu baru pergi sekarang? Mata Jiu Yuyuan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia menjawab, karena kakek membenciku. Bersambung.